Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Uum, SAG MPD, sebagai dosen inovasi pembelajaran PKN SD dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang laporan observasi pembelajaran PKN di SD Matlaul Khairiyah. Dan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Putri Milatus Samsiah dengan MPM 2050609094. Yang kedua ada Prawita Sinaga dengan MPM 2050601118. Yang ketiga ada saya sendiri, Meira Anastuti, dengan MPM 2050601122. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada pembelajaran PKN. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau PPKN merupakan salah satu mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum pendidikan. Mata pelajaran ini mengajarkan tentang berbagai kehidupan sosial yang ada di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat, serta mempelajari masalah-masalah yang ada di dalamnya. Nah, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memiliki arti yang sangat penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang dimana diamatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Depdiknas 2006 halaman 97-104. Pengembangan pendidikan di sekolah dasar merupakan tahapan yang sangat penting karena pembentukan karakter anak untuk gemar belajar terjadi pada fase ini. Pada fase pembentukan tersebut terjadi penyimpangan, maka kesalahan yang terjadi akan terbawa pada tahap pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, guru sekolah dasar harus mampu menunjukkan peningkatan perhatian dan wawasan yang dimilikinya yang sangat penting dilakukan agar siswa mendapat pendidikan yang berkualitas. Jadi, sebagai seorang guru yang mendidik bagi siswa kita akan menghadapi berbagai permasalahan baik dari guru maupun dari siswa. Maka, dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan, guru harus bisa menerapkan kepada siswa nilai moral. Selanjutnya, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya pertama tentang pembelajaran PKI di Matlaul Khairiyah kelas 2. Materi yang digunakan adalah materi simbol dan bunyi sila Pancasila menggunakan model pembelajaran komparatif. Slide selanjutnya. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama ada pembukaan. Pada pembukaan pembelajaran, kegiatan awalnya yaitu guru memberi salam dan mengucapkan selamat datang untuk mengkondisikan siswa sekolah untuk siap belajar. Yang kedua, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Lalu siswa mengucapkan sila Pancasila dan guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan intinya, ada siswa dibimbing guru untuk memahami
simbol-simbol Pancasila. 2. Siswa mengamati simbol sila pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Yang ketiga, siswa bersama-sama membaca teks Pancasila seperti terdapat pada buku siswa. Yang selanjutnya, siswa memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Lalu, siswa menunjuk gambar simbol sila pada Pancasila, kemudian menuliskan bunyi sila yang sesuai. Dan guru mengamati kemampuan siswa dalam memasangkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Mungkin itu bagian kegiatan inti yang bisa disebut. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya yaitu guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan kegiatan hari ini. Lalu siswa menulis refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Lalu guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan keesokan harinya. Lalu salah satu siswa memimpin doa sebelum pulang, dan guru memberi salam penutup dan mempersilakan siswa pulang. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Putri Melatu Sansia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemateri terakhir saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Prawita Rismati Sinaga dengan NPM 205060-118. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran yang digunakan di SD tersebut. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas 2 yaitu menggunakan model pembelajaran komparatif. Model pembelajaran komparatif merupakan model pembelajaran yang banyak digunakan pada pembelajaran di sekolah. Pembelajaran komparatif adalah pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dengan proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan dapat diketahui bahwa penerapan model pembelajaran komparatif ini dapat meningkatkan hasil peserta didik di SD melalui belajar bersama kelompoknya. Siswa mampu menggali informasi melalui diskusi dalam kelompoknya. Menurut Salpin, sebagaimana dikutip pada Rusman pada tahun 2010, menyatakan bahwa penggunaan pembelajaran komparatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Yang B, pembelajaran komparatif dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian RPP dengan proses pembelajaran. Kesesuaian RPP dengan proses pembelajaran sudah hampir tercapai, namun belum sempurna, seperti penyampaian tujuan, penggunaan media pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran sudah diimplementasikan dengan baik, seperti pembagian kelompok yang dapat memudahkan guru dalam mengontrol setiap perilaku siswa supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Indikator pencapaian dalam pembelajaran PKN di SD ini lebih kepada sikap, seperti dinilai dari sikap Pancasila dan sikap akhlaknya. Dalam pembelajarannya terdapat beberapa masalah, yaitu permasalahan yang sikap anak yang kurang antusias terhadap pembelajaran. Maka dari itu, guru mengatasinya dengan cara menerapkan pembelajaran inovatif serta memberikan motivasi terhadap anak dan memberikan remedial dan pengayaan. Selanjutnya, pembelajaran di SD ini merupakan pembelajaran komparatif, yaitu pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam proses belajar untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
bahwa penerapan model pembelajaran komparatif ini dapat meningkatkan pembelajaran PKN di SD melalui belajar bersama dan menggali informasi sesuai kegiatan diskusi, sehingga aktivitas siswa dapat maksimal agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. Hal tersebut akan bermanfaat bagi siswa untuk melatih kemampuan pada tahap atau jenjang dasar menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada pemateri terakhir yang sudah menyampaikan materinya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil observasi mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD 01 Nilem, Bandung. Kami kelompok 2, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Haja UU Murfiah MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman semua yang saya hormati, juga saya banggakan. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada room Zoom hari ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan di next. Yang pertama ada Alia Aini NPM 2050606091, Ami Oktima Suharyati NPM 2050606096, Ninin Kurike 2050609098, dan saya sendiri ada Nova Septiani NPM 2050601120. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Ami, kepada Ami saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran PKN di sekolah dasar. PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam mata pelajaran untuk melatih, menanamkan, membiasakan, serta menguatkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan pendidikan PPKN. Berkaitan dengan hasil belajar, pendidikan kewarganegaraan, pendidik tidak harus selalu berfokus kepada pengajaran tentang pengetahuan kepada peserta didik. Akan tetapi, pendidik juga harus mengembangkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan Pancasila. Salah satu hal yang dapat guru kembangkan adalah kecerdasan interpersonal. Kemudian ada implementasi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, dan bersediakan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ami yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ninin. Kepada Ninin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan bentar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesesuaian RPP yang telah dibuat. Pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan sebagai objek penelitian berlangsung pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Kegiatan yang diobservasi dilaksanakan dengan menggunakan materi tentang kewajiban dan hakku di rumah pada kelas 3 sekolah dasar di SD Negeri 067 Nilem, Bandung. Kegiatan pembelajaran di kelas tersebut berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, guru mampu untuk menguasai materi pembelajaran dan juga mampu menghadapi anak-anak kelas dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran juga secara keseluruhan pada kelas 3 di SD Negeri 067 Nilem, Bandung ini dilakukan oleh kelompok kami secara observasi. Ditemukan juga hasil berdasarkan observasi, yaitu menggunakan instrumen pelaksanaan pembelajaran yang bersumber dari pedoman buku guru dan siswa, menunjukkan bahwa secara keseluruhan aspek-aspek pelaksanaan pembelajaran sudah ada, namun ditemukan juga beberapa aspek yang masih mungkin untuk bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Beberapa aspek tersebut diantaranya kegiatan persepsi dan motivasi, membuat refleksi dan rangkuman, dan kegiatan lanjutan dengan cara memberikan sebuah arahan atau kegiatan atau tugas kepada para siswa. Next. Di sini juga terdapat kelebihan pembelajaran PKN di sekolah dasar, yaitu kelebihannya yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan perkembangan siswa. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ketiga, keseluruhan kegiatan berjalan lebih bermakna bagi siswa, sehingga belajar akan bertahan lebih lama. Keempat, pembelajaran PPKN juga dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemukan dalam lingkungannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ninin yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, materinya kelemahan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang pertama, masih dalam proses penyesuaian beralihnya kurikulum ke-13 ke kurikulum merdeka. Lalu yang kedua, belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran PKN secara utuh. Ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Dan yang keempat, kendala yang dihadapi pada proses belajar PKN yang itu sulit materi untuk dipahami oleh siswa. Lalu selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran games atau games turnamen. Model TGT merupakan suatu model pembelajaran berbasis pembelajaran yang berupa tim dengan menerapkan unsur permainan dalam pembelajaran dan bertujuan untuk memperoleh skor di dalam tim. Berbeda dengan kelompok kooperatif lainnya, pembagian tim dalam TGT berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen ini melatih siswa bagaimana cara menyampaikan pendapat di depan siswa lain, dan siswa dituntut dapat menghargai pendapat siswa lain dengan patokan materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia sebagai pemateri terakhir. Mungkin cukup sekian hasil laporan observasi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi kepada dosen pengampu Ibu Haji Uum Marfiah MPD. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan laporan hasil observasi kami pembelajaran PKN di SDN 263 Rancaloa, Bandung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Restu Nabilah dengan NPM 205600088 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Mila Anggraeni dengan NPM 205060102. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran PKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam mengembangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Adapun kedudukan dan fungsi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003, yakni yang pertama, PKN merupakan pendidikan nilai, moral, atau karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan civic education di USA. Yang kedua, PKN sebagai wahana pendidikan nilai moral atau karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren atau runut dan terpadu dengan komitmen pengembangan watak peradaban bangsa yang bermartabat dan berwujudan warga yang demokratis. Selanjutnya ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN. Yang pertama itu model kontekstual teaching learning atau CTL. Yang kedua berbasis kearifan lokal budaya bangsa dalam pembelajaran PKN. Yang ketiga model pembelajaran berbasis portofolio. Yang keempat model pembelajaran berbasis game turnamen. Yang kelima model pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya ada identitas sekolah. Yang pertama namanya SDN 263 Rancaloa Kota Bandung. NPSN-nya 20245756, alamatnya Jalan Cipamokolan nomor 62, kode pos 40292, Desa Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Akreditasinya sekolah ini A. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran PKN di SDN 263 Rancaloa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 263 Rancaloa, proses kegiatan belajar mengajar pembelajaran PKN berjalan dengan lancar. Guru tersebut menggunakan mode pembelajaran portofolio dengan didukung oleh metode pembelajaran dengan melakukan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah. Selain itu juga dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana siswa diberikan kebebasan dalam berpikir tidak hanya bersumber dari guru saja. Guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Selain itu juga dengan pendekatan kontekstual yang mana disesuaikan pada kejadian dunia nyata yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan bermakna. Selanjutnya, permasalahan pembelajaran PKN di SDN 263 Rancaloa. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran PKN kelas 5 SDN 263 Rancaloa, permasalahan dari pembelajaran tersebut yaitu ketika akan dibentuk secara berkelompok terdapat siswa yang pilih-pilih untuk menjadi teman anggota kelompoknya dan tidak terima dengan hasil keputusan kelompok yang sudah ditentukan sehingga menimbulkan kegaduhan. Selain itu juga terdapat siswa yang kurang berpartisipasi dan bertanggung jawab dengan tugas kelompoknya, yang mana hanya mengandalkan anggota kelompok yang lainnya untuk bertanya ataupun berpendapat. Dapat dikatakan bahwa siswa tersebut bersifat pasif dalam kelompoknya sehingga menimbulkan permasalahan dan kecemburuan sosial. Selanjutnya, kesesuaian pembelajaran PKN di SDN 263 Rancaloa dengan RPP. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 263 Rancaloa, pelaksanaan proses pembelajaran dengan rancangan pembelajaran sudah sesuai, yang mana guru membentuk beberapa kelompok di kelas, mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk kajian kelas, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas, membuat portofolio kelas, dan penyajian portofolio. Selanjutnya, solusi atas permasalahan pembelajaran PKN di SDN 263 Rancaloa.
Berdasarkan paparan permasalahan pembelajaran PKN di SDN 263 Racaloa, untuk mengatasi permasalahan, siswa yang pilih-pilih dalam kelompok yaitu dengan memberikan arahan dan kesepakatan akan dilaksanakan seperti apa dan harus mau menerima apapun keputusan yang diperoleh, misalnya dengan hitungan. Kemudian untuk mengatasi siswa yang pasif di kelompoknya yaitu dengan cara memberikan arahan atau dengan cara membagi-bagi tugasnya sehingga tidak akan saling mengandalkan. Kemudian berikan juga kepercayaan bahwa siswa tersebut mampu untuk melakukannya. Selain itu, guru juga melakukan penilaian yang berbeda-beda antara yang benar-benar bekerja dan yang tidak bekerja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Baik, terima kasih kepada Mila Anggreni. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi